Ya, lanjut. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Al-Malik, Allah yang Maha Raja. Dialah Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Al-Malik. Semua yang jadi raja, jadi presiden, jadi menteri, jadi jabatan apapun itu ditentukan oleh yang Maha Raja sebagai cobaan. Makanya dipisahkan di dalam surat apa tuh? Ali Imran ayat 26 ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau ambil kekuasaan kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu lah segala kebajikan. Dalam biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi semua yang jadi presiden, menteri, jenderal itu mah Allah yang ngatur, Pak. Sebagai cobaan. Makanya dipisahkan antara jabatan dengan kemuliaan. Kalau jabatan itu dipakai benar, jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, maka barulah oleh Allah ditakdirkan mulia. Kalau jadi pemimpin zolim, pada waktunya diturunkan, turun. Mau punya kekuasaan sebesar apapun, waktunya diturunkan, turun. Tapi kalau dia zolim, adanya dihinakan, matinya juga dihinakan. Maka udahlah, biasa aja ya, jangan suka kagum-kagum. Waduh, saya punya saudara, punya jabatan ini, waduh, ini senang, itu kartu namanya juga diawet-awet ya. Terus, ya bagus punya saudara, tapi nggak usah kesengsrem lah ya. Ini teman-teman saya ada yang jadi ini, jadi itu, ya udah, biasa ya. Dan itu cuman episode dari Allah. Kemuliaannya bukan pada casingnya, kalau dia menyikapinya dengan benar baru dia mulia. Ya, jadi Allah lah yang menguji. Jadi bukan karunia. Karunia itu kalau disyukuri. Dan nggak harus soleh sih kalau mau dikasih dunia mah ya. Penjahat juga dikasih aja harta. Gangster, kartel Medellin, Yakuza, orang-orang dolim juga kasih dunia oleh Allah dah. Mau jabatan Hitler dikasih, Mussolini dikasih ya. Kasih. Jadi nggak usah kagum kepada siapa yang oleh Allah diuji. Kagum tuh kepada yang memilikinya saja. Al-Malik, Allah yang Maha Raja. Dan kalau Allah mau ngambil, ambil wae. Kekuasaan tuh nggak bisa ditahan kalau Allah mau ngambil ya. Nah, Al-Quddus, Maha Suci. Allah Maha Suci. Sebetulnya ya, kalau perkataan begini teh kurang sopan. Allah Maha Suci dari perbuatan salah. Berarti itu ada peluang berbuat salah. Kurang sopan. Ada yang saya suka adalah Maha Suci Allah dari kesempurnaan apapun versi manusia. Kita kan menganggap Allah Maha Suci, tapi itu pasti tidak seberapa dibanding kemahasucian Allah, kemahasempurnaan Allah yang sesungguhnya. Udah pastilah nggak mungkin ada yang salah, ada yang kurang, ada yang meleset, ada yang ketukar. Itu tidak mungkin bagi Allah tuh hadirin. Semuanya presisi. Itu ada bayi yang lahir cacat, itu enggak cacat ya. Allah saja merancang sedemikian rupa sehingga Allah kehendaki seperti itu, dan Allah punya rencana sendiri. Rencana bagi orang tuanya, pahalanya beda ya kan, kesabarannya beda. Maaf ya hadirin,
seperti orang tua yang lahir anaknya punya kehususan. Itu perhitungan Allah tuh maha sempurna. Beda dengan yang lahir biasa-biasa, karena anaknya dirawatnya mengeluarkan tenaga, biaya, waktu, pikiran, belum lagi rewelnya, ya. Ini hitungannya tuh sempurna. Sangat boleh jadi itu anak yang menjadi jalan orang tuanya bisa jadi selamat, mulia di akhirat, karena perhitungan Allah maha sempurna. Mungkin orang melihatnya, wih, anaknya begitu ya, punya kekurangan, padahal itu yang dalam perencanaan Allah tuh sangat menyelamatkan orang tuanya. Halo, ya, ini Endut dengan Isoh, kakak beradik, lumpuh. Pertama meninggal ibunya, tidak sesudah itu bapaknya meninggal. Ini dua-duanya 40 tahunan nih nggak bisa bangun. Tetap tuh rezekinya ada, tetap berteduh. Ya, seharusnya melihat kebesaran Allah dari semua ini. Nah, begitulah hadirin, ketika Nabi Yunus dimasukkan ke dalam laut sehingga 3 kegelapan, gelapnya malam, kemudian masuk ke dalam gelapnya lautan dan dimakan oleh ikan besar, masuk dalam gelapnya perut ikan. Coba apa doanya? La ilaha illa anta, tauhid nih ya. Subhanaka, maha suci engkau. Artinya udahlah, mau digimanain juga pasti sempurna lah perbuatan Allah, walaupun itu udah di laut, udah malam, udah di perut ikan, tetap saja husnuzon. Tidak ada perbuatan Allah yang salah, yang kurang, yang meleset, yang tertukar. Sempurna semuanya. Walaupun kita dalam sangat sulit, tidak ada suudzon kepada Allah. Ini ketauhidan hadirin. Berbaik sangka terus kepada Allahnya, husnuzon. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ayo, dalam perkovidan begini husnuzon terus. Pasti ada rahasia Allah di balik Covid. Tapi sekarang ada virus Delta. Ya, Delta plus katanya sekarang. Dan diomongin juga pusing sendiri. Mending dizikirin saja ya. Karena virusnya juga bertasbih terus kepada Allah. Al-Qudusus Salamul Mu'minun, Assalam. Assalam itu yang maha sejahtera, Mu'minun yang maha memberikan keamanan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Pokoknya kesejahteraan lahir batin itu hanya datang dari Allah. Jadi kalau kita, dan tidak identik dengan banyak uang hadirin. Banyak uang belum tentu akan menjadi jalan keselamatan, kesejahteraan. Aslinya sih kalau makin banyak barang tuh makin banyak urusan. Dan makin mahal barang itu makin berat cobaannya, makin ingin pamer, ya, makin ingin dipuji orang, makin takut rusak, takut jelek, takut ada saingan, takut dilaporkan ke KPK, capek. Dan ya, masih ingat cerita dulu yang punya rumah di Perumnas. Ini pensiunan, udah pensiunan lagi, maaf ya, karena biasanya wajah yang di depan ini menginspirasi. Kata suaminya, Bu, maaf ya, saya tidak bisa memberikan tempat tinggal yang bagus seperti tetangga. Tetangga rumahnya bagus-bagus semua, cuma rumah kita yang original, asli itu Perumnas ya, tipe 36 yang tidak ada tambahan apapun. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, nikmat mana lagi yang mau didustakan. Orang mah kebanyakan gak punya rumah, ngontrak, ada yang di tempat tenda, di pengungsian. Kita alhamdulillah. Iya, tapi Bu, rumahnya sederhana. Alhamdulillah Pak, ini teh yang terbaik dari Allah.
Belum tentu hati kita selamat kalau kita diberi yang bagus. Dengan sederhana ini susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Dengan sederhana seperti ini, alhamdulillah gampang ngurusnya. Ngepel juga set beres. Dengan rumah sederhana begini, tetangga nggak ada yang iri. Apa yang mau diiriin? Kecapek-capek tetangga iri ya. Dan rumah sederhana begini Pak, tidak diminatin maling. Maling juga masuk ke rumah kita prihatin. Kunci juga nggak di pintu, pintu terbalik. Pintu nggak dikunci juga, nggak pernah ada yang mau nyongkel. Nah, maling juga merasa mubazir. Dan yang paling lezat Pak, aduh ini kalau ingat ini nyesek nih, di akhirat insya Allah ringan hisabnya. Belum tentu kuat, punya banyak barang, belum ujubnya merasa beda dari yang lain, belum pamernya, aduh belum lagi didengki temen, dicurigai wae, disangka hasil korupsi, belum lagi KPK, tukang pajak ngejar-ngejar, aduh stres, belum lagi takut rusak, biaya perawatan, aduh udah nggak usah ngebanding-banding, syukuri yang ada ya. Dah pokoknya sejahtera mah di hati, bukan di uang dan casing ya. Kemudian ya al-mu'minun yang memberikan keamanan, pemeliharaan ya. Jadi kita bisa selamat, terlindungi ya oleh Allah. Hadirin, lahir batin dan akal kita tuh tiada yang bisa memberikan perlindungan. Wah saya terancam Nah yang ngancam kita itu pasti makhluk ciptaan Allah, nggak mungkin selain ciptaan Allah, betul? Dan yang ngancam kita itu makhluk yang diurus setiap saat oleh Allah. Siapa yang ngurus selain Allah? Benar? Jawab hadirin, jangan bikin emosi ya. Dan yang mengancam kita itu pasti takluk kepada kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak izinkan, nggak akan celaka, nggak bisa. Kenapa Allah mengizinkan kita celaka? Karena Allah punya rencana terbaik. Yang boleh jadi menurut kita celaka, tapi Allah memberikan jalan jadi syahid, masuk surga tanpa hisab. Atau kita dilukai seseorang, justru itu yang menjadi penggugur dosa kita. Yang susah gugurnya dengan sholat ibadah kita, tapi dengan dihina, dicaci, difitnah bisa rontok itu dosa ya. Jadi tidak usah kecil hati. Makanya kalau kita dihina orang, sepanjang kita berusaha benar ya, nggak usah dendam kepada yang menghina. Tuhan kita kan Allah, bukan dia, betul? Jadi Tuhan kita tuh Allah, bukan orang yang memfitnah, bukan orang yang menghina. Ini sering diulangi. Siapa yang menciptakan kita? Jawab Allah. Yang menghidupkan kita, yang mencukupi rezeki kita siapa? Yang menutupi aib dan dosa, yang bisa mengampuni semua dosa kita, yang bisa memberi pahala, yang mengangkat derajat siapa? Yang mengaruniakan husnul khotimah, yang bisa melapangkan kubur. Siapa yang bisa membuat kita masuk surga? Nah itu yang menghina bisa apa? Bisa menghina, dia bisa mencelakakan dirinya sendiri. Makanya jangan termakan waktu, pikiran, emosi kita kepada mereka ya. Pokoknya mah Allah yang jaga kita. Al-Aziz ya Jabbar, yang maha perkasa,
Wah, tidak adalah yang bisa mengalahkan Allah. Siapalah petantang petenteng kasih COVID udah berhenti petantang petentengnya, betul? Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, diare. Ya bisa apa-apa hadirin, ya. Ya, maaf bapak-bapak kalau ada di antara kita yang gagal perkasa, sudah tinggal dibikin kasih bakteri apa yang suka bikin sakit perut teh, amuba ya, disentri teh, udah yakinlah di WC ya, gak bisa apa-apa beneran. Tubuh ini sepenuhnya dikuasai Allah. Mau ngelawan Allah gimana kita ini? Sekarang sedunia lawan virus yang gak kelihatan aja udah ketakutan, termasuk kita, ya. Pangkat apapun, saya lihat itu sudah berapa pejabat di Indonesia yang meninggal? Pejabat, kiai, artis. Kita tidak nyangka nih grup-grup alumni ya, tiap hari giliran, dan sangat tidak disangka. Ada yang lagi seneng-senengnya udahan. Tidak ada yang bisa melawan Allah, ya. Allah lah Al-Aziz yang maha perkasa. Semua makhluk tiada daya, takluk kepada kehendaknya. Dan Allah maha kuasa atas segala-galanya, ya. Al-Jabbar, pokoknya kalau Allah menghendaki sesuatu udah pasti terjadilah. Sembuh, sembuh, menang, menang, jodoh, jodoh, naik, naik, haji, haji. Wah, ini lagi susah haji nih. Kalau ada Allah takdirkan kamu haji, pasti haji tuh. Saya tidak punya uang, gak ada masalah, nanti akan ada jalannya. Makanya kalau orang yakin kepada Allah, dia tidak pernah putus asa, karena dia tahu Allah maha kuasa atas segala-galanya, ya.